Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azizah dari jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara berkomunikasi untuk menyampaikan kabar buruk pada pasien. Komunikasi penyampaian berita buruk merupakan proses penyampaian suatu situasi oleh pengirim dan didengar langsung oleh pasien atau keluarga dengan kondisi tidak ada lagi harapan dan adanya ancaman terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Tujuannya adalah yang pertama, menyampaikan kondisi pasien dengan prinsip kejujuran. Yang kedua, mengungkapkan perasaan pasien dan keluarga. Yang ketiga, mempengaruhi motivasi dan perilaku pasien dan keluarga. Yang keempat, membangun hubungan interpersonal dengan pasien. Dan yang kelima adalah meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan. Di sebuah rumah sakit, dirawat pasien bernama Intan, berusia 35 tahun. Intan melakukan serangkaian pemeriksaan, namun belum mengetahui hasil pemeriksaan tersebut. Setelah hasil pemeriksaan keluar, Dr. Rahmat menginstruksikan kepada perawat Iza agar menyampaikan hasil pemeriksaan pada Intan, karena suatu hal yang mendesak membuat Dr. Rahmat tidak bisa menyampaikan hasilnya secara langsung kepada Intan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Intan, selamat sore. Waalaikumsalam. Suster, silakan masuk. Mohon maaf Mbak Intan, saya ingin menyampaikan sesuatu, tapi sebelumnya saya mohon maaf, apakah Mbak ingin ditemani oleh keluarganya atau siapapun yang diinginkan untuk bisa menemani Mbak? Tidak, suster, biar saya sendiri saja. Oh iya, bagaimana kalau misalnya kita pindah ke ruang sebelah aja Mbak ya? Biar kita ngobrolnya bisa lebih nyaman, tanpa siapapun selain kita berdua. Baik, suster. Mari masuk Mbak. Ya, Hidup. suster. Terima kasih. Bagaimana keadaannya sekarang Mbak Intan? Saya kadang masih sering mual dan juga sering sakit perut, tuh, suster. Iya, soalnya juga tadi saya juga masih dapat laporan sama Suster Bilkis kan. Oh iya, Dia bilang Mbak Intan ini masih merasa mual, sakit perut. Nah terus sejauh ini Mbak Intan sudah seberapa banyak tahu tentang penyakitnya Mbak? Belum tahu, suster, karena kemarin kan saya disuruh untuk melaksanakan beberapa pemeriksaan dan saya disuruh menunggu hasil. Nah, sampai saat ini saya belum diberitahu hasilnya bagaimana. Mbak Intan, apakah Mbak ingin saya jelaskan secara rinci atau hanya garis besar saja terkait dengan kondisi Mbak saat ini? Boleh dijelaskan semuanya kepada saya, suster? Iya, baik Mbak ya. Jadi begini Mbak, mohon maaf sebelumnya Mbak ya. Sebenarnya hasil pemeriksaannya itu sudah keluar tadi jam 2. Cuman Dr. Rahmat yang memeriksa Mbak ini dia tidak berkesempatan untuk menyampaikan langsung kepada Mbak karena ada lain hal yang mendesak dan beliau menginstruksikan pada saya untuk menyampaikan langsung pada Mbak. Jadi mohon maaf Mbak ya sebelumnya saya terpaksa untuk menyampaikan berita ini pada Mbak. Jadi dari hasil pemeriksaan di sini Mbak ini terkena kanker ovarium Mbak ya. Astagfirullah, suster beneran? Ya Mbak, betul. Ini ada hasil pemeriksaannya, Mbak bisa lihat sendiri. Dan di sini menunjukkan bahwa Mbak ini sudah terkena kanker pada stadium akhir Mbak. Mbak, yang sabar Mbak ya. Saya tahu Mbak belum bisa menerima keadaan ini, tapi Mbak tetap sabar ya. Mbak tetap kuat menjalani kehidupan ini Mbak. Suster, jadi saya harus bagaimana, suster? Apa yang harus saya lakukan? Saya dengar kanker stadium akhir ini sudah tidak bisa diobati lagi, dan bahkan
tidak ada potensi buat sembuh. Ya mbak, memang benar, kanker stadium akhir ini memang nggak bisa disembuhkan lagi mbak. Pengobatannya pun hanya untuk memperlambat perkembangan sel-sel kanker ini mbak, untuk bisa menyebar ke tubuh mbak. Ya Allah mbak, nasib apa ini? Saya harus bagaimana? Mbak yang sabar ya mbak ya. Barangkali aja Allah itu menguji mbak, menguji keimanannya mbak, untuk bisa lebih dekat padanya, untuk bisa menjadi penggugur dosa dari dosa-dosa mbak. Mbak tetap harus semangat ya mbak ya, untuk menjalani kehidupannya mbak. Mbak tetap harus kuat, masih ada pengobatan yang bisa mbak jalani mbak ya. Pengobatan apa ya suster? Yaitu pengobatan kemoterapi mbak. Mbak pernah dengar atau tahu? Pernah, tapi kurang tahu persis seperti apa itu. Ya mbak, jadi kemoterapi ini adalah pengobatan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker agar tidak menyebar ke seluruh tubuh mbak. Cuman kemo ini bukan sebenarnya pengobatan yang bisa menyembuhkan, tapi hanya untuk menghambat perkembangan sel-sel kanker itu agar tidak menyebar ke seluruh tubuh. Tapi dibalik semua itu ada efek samping yang bisa menimbulkan berbagai macam gejala. Oh, seperti itu ya. Kemudian efek sampingnya apa ya suster? Ya, efek sampingnya itu seperti merasa mual, muntah, sakit kepala, bahkan sampai bisa rontok rambut mbak. Ya ampun suster, saya takut. Mungkin ada baiknya dulu mbak bisa komunikasikan dulu sama keluarganya untuk melakukan perencanaan pengobatan ini, karena pengobatan ini hanya satu-satunya yang ditawarkan oleh dokter, dan dokter Rahmat pun menyarankan agar mbak ini bisa menjalankan pengobatan ini juga. Baik suster. Ya mbak, jadi setelah mengetahui hasilnya, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mbak? Saya mohon kepada suster untuk tidak memberitahukan penyakit saya kepada keluarga saya. Baik mbak, saya akan merahasiakan segala penyakit dan kondisi mbak saat ini. Jadi mbak nggak usah perlu khawatir lagi mbak ya. Baik suster, terima kasih banyak. Ya mbak, sama-sama, itu juga merupakan tugas saya sebagai perawat. Jadi mbak harus tetap semangat, tetap kuat untuk menghadapi semua ini. Kesembuhan itu tidak ada yang tahu mbak. Jadi barangkali mungkin keadaan ini mbak merasa buruk, terus kemudian mungkin dari ikhtiar dan tawakalnya mbak, Allah bisa mengangkat segala penyakitnya mbak. Mbak jadi tetap jaga hubungannya mbak kepada Allah, tetap terus berdoa, tetap terus mengingat Allah dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun ya mbak ya. Iya Jadi mbak, insya Allah. Amin. Jadi Allah itu tidak tidur mbak, Allah itu akan selalu mendengar hamba-hambanya ya mbak. Terima kasih ya mbak sudah mengingatkan saya agar senantiasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya mbak, sama-sama. Mungkin ada baiknya sekarang kita berdoa bersama. Kita mengharap kepada Allah supaya apa yang kita harapkan saat ini itu bisa dikabulkan ya mbak ya. Amin. Saya akan membimbing mbak berdoa. Baik mbak. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi aslibil ba'sa. Ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Jadi baik mbak, mungkin mbak sekarang bisa istirahat di kamarnya mbak. Baik suster. Mari saya antar mbak.